Nah, oke, Hol, sudah. YouTube Ya. sudah oke. Humas Ya. sudah oke. Nunggu ininya dulu, Pak. Oke, transfer ya. Balikin ke host. Pak Toto juga belum dimut itu, Pak Toto. Bu Husnul juga belum dimut. Ya, sudah terkoneksi ke YouTube dan sudah jam 10:30 ya. Ya, betul, Pak. Boleh. Ya. Silakan Pak Moderator. Terima kasih Pak Kasubdit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Telah hadir bersama kita Bapak Direktur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Direktur. Pak Kasubdit yang terhormat. Kemudian Bapak para kasih ya, Pak Mahrus, ada Pak Basir, dan para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang ada di manapun Anda berada, di tanah air maupun di luar negeri. Ini sudah ada yang bergabung dari luar negeri juga Pak Direktur. Jadi ada beberapa. Alhamdulillah kita bergabung lagi bersama Tadarus Litab Dimas yang ketiga pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 April 2020. Sebelum kita melanjutkan untuk Tadarus Litab Dimas, untuk mengawali kegiatan ini, kita akan mohon kepada Bapak Direktur untuk membuka acara ini. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tadarus Litab Dimas ini merupakan diseminasi hasil riset, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, dan keilmuan dosen PTKI di tanah air ya. Jadi ini semuanya. Nah, pada bulan Ramadan ini kita membahas tentang hasil-hasil riset saja yang terbaik di ajang BCRR, yaitu Biennial Conference on Research Result tahun lalu. Ada beberapa yang sudah tampil dan hari ini kita akan menampilkan 2 di antara riset-riset terbaik yang pilihan yang dilakukan oleh dosen-dosen PTKI di tanah air yang banyak. Nah, berarti hasil-hasil ini adalah hasil yang terbaik yang tampil hari ini ya Pak Direktur. Kemudian saya perlu sampaikan juga, perlu ingatkan bahwa Tadarus Litab Dimas ini diinisiasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan dilaksanakan di channel Zoom seperti yang kita lakukan hari ini, dan juga disiarkan secara langsung melalui YouTube Pendis Channel. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lain yang belum bisa masuk gabung di channel Zoom ini boleh disampaikan untuk gabung di YouTube ya dengan Pendis Channel. Kemudian kita ingin sampaikan juga terima kasih kepada panitia, kru dari tim Tadarus Litab Dimas ini dengan bantuan dukungan semuanya dari tim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita harapkan kegiatan ini bisa lancar ya. Dan ini kita sampaikan terima kasih juga kepada panitia. Ini perlu untuk kita sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian peserta bahwa panitia menyediakan sertifikat nanti dan mohon diisi formnya dengan baik dan betul alamat emailnya. Jadi supaya nggak nyasar ke alamat tetangga ya. Nanti susah ngambilnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin saya boleh memulai dengan pantun ya Pak Direktur ya. Monggo. Mohon izin. Jadi ipin-ipin dari kampung durian. Pergi ke kebun mengambil nanas. Para hadirin, hadirat sekalian yang budiman, terima kasih telah bergabung di Tadarus Litab Dimas. Terima kasih Pak Direktur. Baik, saya kira tidak mengambil waktu yang panjang. Kita sambut Bapak Direktur kita, Bapak Profesor Dr. Arskal Salim. Waktu dipersilakan.
Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Bapak Ibu segenap dosen Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam swasta maupun negeri di tanah air yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan Tadarus Kitab Dimas dan ini yang untuk ketiga kalinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mengambil inisiatif kegiatan Tadarus Kitab Dimas ini selama bulan Ramadan dan mudah-mudahan juga nanti bisa dilanjutkan ke bulan setelah itu. Dan kita dalam 1 minggu ada 2 kali ini saya kira sangat intensif dan memberi kesempatan lah bagi para dosen untuk belajar juga hal-hal yang baru di luar bidang riset mereka. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit saja mengadres beberapa hal terkait dengan topik yang dibahas pada kesempatan kali ini, smartphone untuk belajar dari rumah. Kalau kita lihat dari pertemuan Tadarus Kitab Dimas yang pertama, kedua, dan yang ketiga, saya kira semua ini ada benang merahnya, bahwa kita di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan kampus PTKI se-Indonesia, ini punya fokus yang cukup kuat untuk memadukan ya antara ilmu agama dan ilmu sains, jadi integrasi keilmuan ya. Dan itu sangat terlihat dari apa yang kita akan bahas pada Tadarus Kitab Dimas kali ini ya. Ada pembahasan tentang augmented reality dan juga ada bagaimana proses pembelajaran Al-Quran dan tafsir di kampus. Jadi saya sangat apresiasi sekali bahwa tema-tema seperti ini akan menjadi tren di kalangan para sivitas akademika untuk bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengapresiasi integrasi keilmuan sebagai mandat perguruan tinggi keagamaan di Indonesia. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kasubdit beserta jajaran ya, dan juga narasumber kita yang sudah hadir bersama Bapak Dr. Rado Yendra dari UIN Riau, Bapak Dr. Budiono Saputro dari UIN Salatiga, serta tentu saja moderator kita Dr. Zainuddin Prasojo yang sudah memberikan pantun ya, yang memecah kebekuan. Nanti mungkin ada yang ingin membalas pantunnya, silakan aja merespon nanti ya. Siap Pak Direktur. Dan juga pembahas ini Pak Saifuddin Zuhri dari IAIN Tulungagung. Ini beliau punya keahlian yang bisa memadukan antara ilmu-ilmu agama yang dikuasainya, ilmu sosial, dan juga pengetahuan praktisnya tentang IT, luar biasa ya. Saya kira ini adalah khazanah dari seluruh sivitas akademika di PTKI yang patut kita apresiasi. Mudah-mudahan program-program semacam ini dapat kita teruskan dalam bentuk yang berbeda dan kita akan tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian Pak Zainuddin. Terima kasih atas segala perhatian, dan dengan membaca basmalah bersama-sama kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Saya kira sangat menarik nih pengantar dari Pak Direktur, dan saya mencatat satu hal yang sangat penting saya kira untuk tema hari ini, yaitu menurut Pak Direktur ini adalah saatnya kita membincang tentang integrasi antara ilmu, agama, dan sains, dan ini menjadi suatu keharusan di dunia modern sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Direktur, dan kita akan lanjutkan kepada narasumber ya. Jadi sebelum itu tema smartphone ini menurut saya menjadi penting seperti yang sampaikan Pak Direktur tadi, karena smartphone itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, bangun tidur Bapak Ibu sekalian apa yang dicari? Saya kira kalau jawabannya bukan smartphone itu aneh kalau sekarang ya. Gimana Pak Kasubdit? Bahkan smartphone ada yang punya 2 atau 3 itu. Kalau istri maksimal 4, jangan-jangan ada yang 5 itu yang punya smartphone. Jadi memang sekarang masalahnya adalah bagaimana phone ini memang jadi smart. Kalau phone-nya itu tidak digunakan dengan smart, maka tidak smartphone lagi. Nah, itu penting saya kira hari ini. Ya, jadi hari ini Pak Budiono dan Pak Rado ya, mohon maaf Pak Rado,
ini bicara tentang bagaimana kita strategi lah, bagaimana strategi untuk menggunakan smartphone ini. Jangan sampai kita dijajah oleh phone yang tidak smart. Nah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita laporkan kepada Pak Direktur dan Pak Kasbid dan para pemangku kebijakan di Diktis bahwa yang hadir ini tidak hanya dari Indonesia ya. Jadi ada beberapa, ini dari Sydney ada Mas Malik ya. Assalamualaikum Mas Malik. Ya, itu. Kemudian dari Brunei juga ada ini Pak orang Brunei Ustadz Sahrin. Beliau ini wakil dekan di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Nah, kemudian tentu teman-teman yang lain, para dosen sudah banyak sekali, sudah mencapai 493 ya. Baik, untuk tidak berlama-lama, saya akan mengundang narasumber yang telah bergabung bersama kita, yaitu Bapak Rado ya, dari UIN Suska Riau. Jadi beliau ini dosen di Fakultas Saintek di UIN Suska Riau. Dan halo, Assalamualaikum Pak Rado. Halo Pak Rado, di mana? Bisa suara diterima? Waalaikumsalam, bro. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Rado di Riau sana? Alhamdulillah, kita sehat semua, Pak. Keadaan hari ini cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Rado ini mengangkat tentang teknologi animasi ya, jadi AR bahasa beliau itu. Jadi kita akan minta Pak Rado nanti untuk presentasi. Kemudian narasumber yang kedua ini Bapak Dr. Budiono dari IAIN Salatiga. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Budiono, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Alhamdulillah. Cerah, nampaknya suaranya clear ini. Jadi cerah sekali. Enggak Pak Kasih Mahrus senyum-senyum dengar Pak Budiono. Iya. Jadi Pak Budiono ini selain menjadi dosen di IAIN Salatiga, beliau ini juga menjadi asesor di tenaga penilai di BNSP. Jadi dosen PTKI ini juga banyak berkiprah di luar kan. Saya kira aplaus untuk Pak Budiono ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian pembahas kita hari ini adalah Bapak Saifuddin Zuhri dari IAIN Tulung Agung. Ya, Pak Saifuddin, Assalamualaikum Pak Saifuddin. Halo Pak Saifuddin, Assalamualaikum. Belum masih di mute ya. Wah ini. Ya oke, saya kira tapi sudah hadir ya Pak Saifuddin ya Pak Rahul. Sudah. Alhamdulillah, dengan suaranya saja saya udah langsung bahagia ini. Mana mukanya ini? Kayaknya sudah dengan wajah baru ini. Waalaikumsalam. Saya terlambat menjawab sepertinya nih. Iya. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk memperpendek waktu saya untuk ngoceh-ngoceh ya. Jadi kita langsung saja kepada narasumber pertama, Bapak Rado. Mari kita sambut Pak Rado yang akan membincang sharing tentang hasil penelitian beliau mengenai teknologi animasi yang digunakan untuk pembelajaran anak ya. Silakan Pak Rado. Oke, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada detik kepada kita semua. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Direktur beserta jajaran, saya lihat di sini ada Pak Kasubdit, ada Pak Mahrus dan rekan-rekan lainnya. Yang saya hormati para rekan-rekan dosen yang sama-sama tentu saja kita mencintai sebuah kegiatan riset ini. Pertama sekali izinkan saya untuk berterima kasih dapat hadir di sini untuk bersama-sama share membagi sedikit tentang ilmu yang saya tahu, terutama sekali fokus dalam memantau, fokus dalam melihat permasalahan pembelajaran di rumah yang telah kita lakukan selama 1 bulan lebih ini.
Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 28 April 2020 telah melakukan survei terhadap 600 orang guru di Indonesia. Ada dua hal yang menarik di sini adalah kenapa pembelajaran rumah, kalau pembelajaran yang di rumah ini yang sangat lama rentang waktunya menjadi bermasalah. Hasil survei tersebut mengatakan ada dua. Yang pertama adalah biaya yang besar yang ditimbulkan dari paket internet. Saya rasa biaya ini semua kita terimbas olehnya, tidak hanya dosen, mahasiswa, juga orang tua tentu merasakan bagaimana akibat penambahan biaya untuk membeli kuota internet. Yang kedua adalah sistem pembelajaran. Guru-guru sudah bingung. Kalaulah isolasi itu hanya 3 hari atau 5 hari, kita di Sumatera, khususnya di Riau, itu sudah mempunyai pengalaman. Kalau hutan terbakar, menimbulkan asap yang pekat, otomatis pemerintah mempunyai kebijakan untuk silakan belajar ke rumah. Tapi sekarang kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya sekarang adalah kita harus di rumah selama satu setengah bulan lebih. Tidak ada satupun lembaga riset yang berani memastikan kapan keadaan ini akan berakhir secara normal. Yang ada hanya estimasi-estimasi yang belum tahu tentu kebenarannya. Malahan yang lebih seru lagi, Kementerian Pendidikan telah membuat skenario bagaimana keadaan ini akan terjadi hingga akhir tahun. Kita bayangkan saja sampai akhir tahun keadaan ini. Apa yang dilakukan oleh tenaga pengajar? Bapak Ibu yang saya hormati, kalaulah mahasiswa dalam keadaan posisi sekarang ini, dengan kemandirian yang mereka miliki, itu tidak ada masalah saya rasa. Dosen cukup memberikan instruksi, silakan buka buku halaman sekian, buat ringkasan, lalu seminarkan ringkasan tadi melalui online, jawab tugasan. Dan dosen bisa memahami sampai di mana tingkat kepemahaman tadi. Baik dari hasil presentasi dilakukan, ataupun hasil jawabannya secara online. Tapi tidak halnya bagi anak-anak. Anak-anak tingkat PAUD, tingkat STK, tingkat SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mereka tidak mandiri. Pernah suatu sekali anak saya masih kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah, diberi tugasan oleh guru untuk meringkas halaman sekian. Sedangkan menulis kata uang saja, anak saya tadi masih tanya, apakah uang tadi pakai huruf W atau tidak ya? Apalagi meringkas. Nah, di sini permasalahannya. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita sesama orang periset, sama-sama pecinta pendidikan. Kita keluarkan ide, kita keluarkan apa yang kita punya untuk membantu keadaan seperti ini. Karena terus terang Pak, ini menjadi masalah yang sangat luar biasa. 1,5 bulan guru bingung. Di hari pertama, hari kedua jadi masalah. Enak tugasannya. Tolong direkam hafalan juz 30 share. Anak-anak nanti masalah. Atau tolong direkam kegiatan sehari-hari, tidak jadi masalah untuk anak-anak kita. Tingkat TK, PAUD, dan seterusnya. Tapi ketika meringkas, menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu, ada dua hal yang saya lihat di sini yang menarik. Yang pertama, ketika guru melakukan komunikasi belajar sama muridnya, itu yang dominan adalah smartphone. Yang dominan smartphone. Bukan laptop, bukan komputer, tapi smartphone. Oleh sebab itu, solusi yang kita tawarkan adalah bagaimana kita memaksimalkan smartphone ini untuk dilakukan sebagai media pembelajaran. Tapi yang pasti adalah tidak menggunakan jaringan internet. Kalau kita gunakan juga jaringan internet, itu akan memberikan masalah baru kepada para guru kita, pada orang tua, pada murid sendiri. Yang kedua yang saya lihat adalah bagaimana kita menciptakan media ajar yang sangat simpel, tapi penuh muatan. Nah, kita berpikir bagaimana media ajar sangat sederhana, tapi muatannya penuh. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi augmented reality.
atau disebut oleh orang teknologi R. Teknologi R atau augmented reality memungkinkan bahan ajar sederhana yang di dalam media tulis, jika disorot dengan menggunakan kamera dari smartphone, dia akan hidup. Dia akan sebenarnya menjadi real dengan tampilan-tampilan animasi 4 dimensi. Oke, kita akan lihat bagaimana secara ringkas tentang AR. Ayo, silakan Pak Rahul, tolong dibuka slide kita, Pak Rahul. Slide. Ya, cukup ini Pak Rahul. Yang nomor 2 saja Pak Rahul, slide nomor 2. Yang nomor 2 saja. Ini dia. Nah, oke. Izinkan saya untuk menjelaskan secara ringkas tentang augmented reality. Ada 4 gambar di sini. Gambar pertama adalah gambar media tulis. Media tulis dalam augmented reality itu diartikan atau sering diistilahkan dengan marker. Nah, di media ini cukup bahan yang simpel saja. Kalau kita menggunakan, saya fokus pada pengajaran doa singkat. Jadi kalau pengajaran doa singkat, yang saya tulis hanya doanya saja. Lalu bahasa Latinnya, terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Cukup itu saja. Kita ingin bagaimana tampilan media ini sesimpel mungkin, semenarik mungkin dengan warna yang cerah. Nah, lalu dengan teknologi AR, nah media yang simpel ini kita sisipkan, Pak. Kita sisipkan animasi 4 dimensi, di mana di situ ada seorang tokoh, ada cerita atau skenario yang sesuai dengan narasi doa yang ditampilkan pada media simpel tadi. Ada suaranya pasti. Nah, kita lihat pada nomor 2. Pada gambar 2 itu sudah terlihat bahwa apa yang ada pada gambar 1 oleh teknologi AR telah disisipkan muatan tadi, muatan 4 dimensi tadi. Dan ini Baik, Pak Redo. Ahli dalam melukis, ahli dalam mengeluarkan voice yang indah. Nah, setelah teknologi itu disisipkan ke dalam bahan ajar tulis tadi, kita daftarkan ke Play Store. Nah, ini nomor 3. Jadi nomor 3 itu kita desain dulu seperti apa nanti di Play Store. Nah, setelah di Play Store, lalu barulah HP ini bisa di-download. Barulah aplikasi ini bisa di-download menggunakan smartphone. Nah, hanya itu saja internet yang kita gunakan. Hanya teknologi itu saja. Nah, setelah kita lihat prosesnya, lalu kita coba melihat seperti apa sebenarnya real aksi atau output dari kegiatan ini. Ya, silakan Pak Rahul, kita lihatkan videonya sedikit. Pak Rahul, kita main-mainkan videonya sedikit. Nah, ini dia. Baik, Pak Rado. Bisa dimainkan videonya, Mas Rahul? Bisa, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak Rado. Mantap sekali ini, Pak Rado. Oke, cukup Pak Rado, cukup. Kalau diteruskan waktu kita. Oke, cukup. Nah, itulah hasil produknya tadi. Jadi kalau kita berbicara masalah solusi yang diberikan sudah terjawab. Kita memaksimalkan HP, tetapi tidak dengan menggunakan jaringan internet. Dan kita membuat media ajar semaksimal mungkin. Media ajar yang sesimpel mungkin. Lalu bagaimana pengembangannya? Saya ingin memberikan beberapa peluang yang dapat kita bahas bersama mungkin. Khusus untuk di Departemen Keagamaan kita saja. Coba seandainya sama-sama kita bayangkan jika bahan simpel tadi hanya berupa kertas sebesar KTP. Mari kita bayangkan sama-sama. Media ajar tulis tadi saya tukar menjadi kertas seukuran KTP. Lalu saya tulis di situ huruf alif. Kasrah, ada fathah A, ada kasrah I, ada dhammah U. Cukup itu saja yang saya tulis. Lalu ketika saya masukkan teknologi AR ke dalamnya, di situ ada tokoh yang menarik. Mungkin Ipin Upin pun boleh. Ipin Upin nanti yang bersuara menyatakan itu adalah AIU gitu. Artinya apa? Kita bisa mengajar sambil bermain anak-anak untuk huruf hijaiyah.
belum lagi cara berwuduk yang baik, belum Baik, lagi cara Pak sholat yang baik. Mas Rado. Kita buat Baik, sahabat mohon. saya. Nah, Mungkin kalau- bisa dipersingkat. Oke, jadi kalau begitu, solusi yang saya tawarkan menggunakan smartphone tadi telah selesai. Dan ini dapat kita kembangkan secara terus-menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Mas Rado ya. Saya kira keren sekali. Keren sekali ini hasil riset dari salah seorang dosen PTKI dan menjawab kondisi sekarang yang memang membutuhkan terobosan-terobosan baru untuk mendukung belajar dari rumah itu, saya kira. Dan itu dalam telepon genggam kita, smartphone kita. Baik, terima kasih Mas Rado. Kita lanjut kepada Pak Dr. Budiono, dan beliau ini segmennya beda. Nah, ini Pak Budiono pada segmen yang perguruan tinggi dan telah menemukan bagaimana mengintegrasikan pembelajaran tafsir ya dengan teknologi smartphone. Saya kira kita persilakan kepada Pak Dr. Budiono. Waktu disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, Bapak Kasih, baik Kasih Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat, dan para pemirsa Tadarus Kitab Dimas di seluruh tanah air maupun yang di luar negeri. Perlu saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Tafsir Sains Terpadu. Nah, perlu diketahui bahwa judul ini adalah penelitian kolaboratif antara dosen sains dan dosen tafsir. Dan saya sendiri adalah dosen dari Prodi Tadris IPA IAIN Salatiga, sekaligus Ketua Asosiasi Tadris IPA di lingkungan Kementerian Agama. Nah, mengapa saya meneliti pengembangan model pembelajaran tafsir sains terpadu? Itu ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah mata kuliah tafsir pada program studi Tadris IPA di lingkungan Asosiasi Dosen Tadris IPA Indonesia itu belum sepenuhnya disampaikan secara terpadu. Nah, kemudian dalam perencanaan pembelajaran untuk perencanaan pembelajaran tafsir di Prodi Tadris IPA itu belum sepenuhnya melibatkan dosen sains. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa RPS atau rencana pembelajaran studi itu rencana pembelajaran semester itu belum ada yang menyangkut tentang tafsir sains terpadu. Nah, kemudian berangkat dari 3 permasalahan pokok itu, kemudian saya juga berusaha untuk mencari penelitian yang relevan. Nah, maka dari itu saya melakukan pengembangan model ini dengan tujuan ingin mendapatkan model pembelajaran terpadu. Model saya ini adalah berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah model pembelajaran tafsir saya kan ini tim kolaborasi bahwa model ini memiliki sintak yang terstruktur yang bisa memandu pembelajaran tafsir sains terpadu di Prodi Tadris IPA. Nah, kemudian model ini bisa diakses melalui website. Kemudian model ini juga bisa dilakukan pembelajaran problem based learning. Nah, kemudian selanjutnya setelah tujuan dapat, maka saya memberikan asumsi dan mengimplementasikan di lapangan. Nah, kemudian manfaat yang diterima oleh mahasiswa dan dosen adalah memudahkan proses pembelajaran di Prodi Tadris IPA, terutama di lingkungan Asosiasi Dosen Tadris IPA Indonesia. Nah, kemudian penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan tahapan-tahapan yang sudah terimplementasikan di lapangan. Nah, di antaranya yang pertama adalah dengan need assessment, analisis kebutuhan, kemudian setelah itu dilakukan penyusunan draft model.
Nah, setelah draft model jadi, kemudian dilakukan focus group discussion, kemudian dilakukan validasi model, kemudian uji coba terbatas, serta uji efektivitas dari model tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, setelah itu dihasilkan, ini hasil analisis kebutuhan. Nah, sekarang ke produk, Mas Rohul. Ke produknya saja. Produk hasil penelitian ini adalah model pembelajaran tafsir sains terpadu yang memiliki 4 sintak. 4 sintak dalam pembelajaran. Dan ini bisa diakses di website, nama websitenya adalah Mas Rahul, screenshot-nya boleh. Ya. Nah, kalau dibuka boleh Mas. Kalau misalkan dibuka lebih bagus. Dibuka saja. Jadi empat sintak tadi, yang pertama sambil menunggu Mas Rohul untuk bisa connect, di sini langkah pertama itu adalah mengumpulkan ayat Al-Quran yang berpotensi dan memiliki isyarat ilmiah untuk dipadukan. Nah, ini adalah bisa Bapak Ibu saksikan bahwa di sana coba klik tafsir, Mas. Klik tafsir. Oh, enggak ini ya. Yang pertama itu ini tema makanan yang sudah terimplementasikan, tema makanan. Jadi tahap pertama, sintak yang pertama itu adalah dosen sains menetapkan dasar untuk menentukan. Nah ini, ya. Yang pertama adalah menentukan dasar sains di Al-Qur'an. Nah ini tema makanan yang sudah Nah, ini dosen menentukan dasar sains di Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki isyarat ilmiah yang berpotensi untuk dipadukan. Dalam hal tema makanan ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, kemudian An-Nahl 144, dan Al-Ma'idah ayat 88. Nah, kemudian tahap kedua adalah menentukan isyarat ilmiah. Dari ketiga ayat Al-Quran tadi yang memiliki isyarat ilmiah itu dikumpulkan. Nah, dalam hal ini adalah isyarat ilmiah yang bisa diambil adalah hulu dan mimah. Kemudian bisa ditambah lagi dengan isyarat pendukung, yaitu halalan thayyiban. Nah, kemudian dari dua isyarat ilmiah ini kemudian masuklah ke tahap yang ketiga, tahap ketiga Mas Rohul. Nah, tahap ketiga ini adalah menentukan tema. Temanya adalah tema makanan. Nah, kemudian masuklah tahap yang terakhir, yaitu tahap tafsir sains terpadu, di mana di situ adalah deskripsi dari isyarat ilmiah. Nah, isyarat ilmiah ini yang pertama adalah hulu. Nah, hulu di sini adalah sebuah perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada umatnya untuk makan. Gitu. Karena di sini artinya hulu adalah makanlah, maka itu adalah sebuah perintah di mana Allah memerintahkan kepada umatnya, semua umat untuk makan. Kenapa makan? Karena tubuh kita itu membutuhkan makanan untuk melakukan aktivitas atau mendapatkan energi. Nah, kemudian makanan supaya bisa menjadi energi itu adalah melalui proses pencernaan makanan. Nah, pencernaan makanan ini melalui beberapa tahap, bisa proses secara fisik atau fisika, atau dengan kemis atau dengan kimia. Nah, kemudian selanjutnya adalah ke isyarat ilmiah mimah. Nah, mimah itu adalah dari apa? Karena mimah adalah sebuah tidak bisa berdiri sendiri, maka menggandeng atau terhubung dengan di depannya, yaitu mimah fil ardi. Nah, di situ bahwa apa-apa dari bumi. Jadi apa yang ada di bumi. Nah, kemudian dari situlah Allah memberikan
menciptakan tumbuhan yang ada di bumi ini, nah itu sebagai sumber makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah kemudian isyarat ilmiah pendukung lainnya adalah halalan thayyiban. Nah di sini makanan itu halal lagi baik. Nah bagaimana bisa halal lagi baik? Karena tubuh kita itu membutuhkan makanan yang sesuai dengan sesuai dengan konsep dari halalan thayyiban tadi. Jadi makanan halal lagi baik itu misalkan begini, makanan yang kita makan itu tidak mengandung penyakit, tidak merusak organ tubuh kita. Kemudian juga cukup untuk melakukan aktivitas. Jadi cukup kalori yang kita asup gitu ya, kita asup bahasa dari gizi begitu. Nah itu, nah kemudian ini langkah-langkah ini sudah terimplementasi di program studi Tadris IPA, terutama di IAIN Salatiga. Kemudian kita diseminasikan di IAIN Bengkulu, karena di Bengkulu ada Tadris IPA. Kita mencoba ke sana, kita diseminasikan dengan tim. Kemudian setelah itu sudah terimplementasi, saya melakukan evaluasi dari model ini. Nah, kemudian dari evaluasi itu dari dua pihak. Yang pertama adalah dosen selaku pengguna model ini, yang kedua adalah dari mahasiswa. Nah, opini dari mahasiswa dan real diucapkan oleh mahasiswa dan dialami bahwa mereka sebelum menggunakan aplikasi ini atau website ini, mereka itu adalah bingung karena tafsirnya naratif. Nah, dengan sintak-sintak ini, maka memudahkan mereka untuk mempelajari tafsir sains secara terpadu. Kemudian dari pihak dosen ini ada kekurangan yang diberikan ke saya adalah sebuah kekurangannya yang diberikan masukan ke saya. Jadi nanti di tahap itu ada satu kolom yang memberikan materi karena materi itu karena ini tematik maka ada materi induknya. Nah itu yang kurang dari pihak dosen yang menggunakan web ini. Nah kemudian ini pembelajaran yang normatif. Yang bagaimana pembelajaran yang lainnya? Jadi seperti misalkan pada saat COVID-19 ini bahwa ini terhubung dengan EPBL yang ada di sana. Di bawah tafsir itu ada EPBL. Itu juga website hasil penelitian saya sebelumnya bahwa di sini itu bisa memandu mahasiswa untuk belajar di rumah. Karena apa? Karena di EPBL itu adalah problem based learning, pemecahan masalah. Maka nanti di situ ada langkah-langkahnya juga. Jadi ada langkah-langkah, misalkan rumusan masalah, dia ngentri sendiri mahasiswa. Kemudian ada penyelidikan mandiri. Kemudian di situ bisa menginput tafsir menurut kelompoknya. Kemudian dosen mengoreksi. Kemudian antara kelompok yang satu dengan yang lain, karena pembelajaran problem based learning itu berbasis kelompok, maka di situ ada plagiarism checker. Terkoneksi dengan plagiarism checker, di mana nanti kalau kelompok satu dengan yang lain ini adalah copy paste, maka otomatis dia tidak bisa submit ke sana. Atau baik Pak Budiono, baik Pak Budiono. Kemudian selanjutnya adalah model ini karena ini kolaborasi sistem, maka dari itu memang sementara masih saya berikan password, tapi untuk ke depan adalah materi-materi yang sudah diajarkan itu bisa di-download, ada di menu depan, sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga ini penelitian ini bisa berguna baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Nah, kemudian kesimpulannya adalah bahwa model pembelajaran tafsir sains terpadu ini efektif dan memudahkan pembelajaran bagi dosen tafsir maupun dosen sains, sehingga mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan untuk tafsir dan bisa digunakan pada saat seperti KKN misalkan diminta untuk kajian, tinggal membuka itu sehingga nanti bisa disampaikan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan di sini bisa dicoba misalkan nanti ada Bapak Ibu yang ingin menggunakan aplikasi atau website itu bisa menghubungi saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada Pak Dr. Budiono ya. Alhamdulillah, keren sekali Pak Budiono. Kalau tadi itu tidak pakai internet, kalau Pak Budiono ini memanfaatkan internet secara maksimal dan membuat website yang kemudian bisa diakses melalui smartphone juga dimanapun, laptop maupun smartphone, dan itu bisa membantu. Dan saya jadi tergelitik ini Mas Budiono
langsung mendapat ide itu bagaimana itu nanti ya kok sampai ke sana pikirannya dan mungkin ini juga bisa dikembangkan di mata kuliah lain selain tafsir yang memiliki tematik ya. Baik, selanjutnya kita akan menyambut Bapak Saifuddin Zuhli. Ini beliau akan membahas keduanya dan akan memantik kita untuk melihat dari mana sisi-sisi yang kemudian akan kita diskusikan pada hari ini ya. Baik, Pak Saifuddin, kita sambut bersama. Silakan. Waktunya disilakan. Terima kasih Pak Zainuddin dan selamat untuk Kementerian Agama berinovasi lagi dengan melakukan tadarus Litab Dibas. Saya kira ini momentum yang tepat di tengah pandemi yang saat ini membuat kita harus berjauhan secara fisik. Dan selamat juga untuk Pak Budiono dan Pak Dr. Rado sudah terpilih sebagai peneliti terbaik tahun 2019. Saya kira prestasi yang luar biasa dan perlu kita apresiasi. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya catat dari diskusi kita hari ini, namun saya akan sedikit mengulang dari apa yang coba tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Arskal, Bapak Direktur, terkait tentang integrasi. Saya kira ini dinamika yang luar biasa untuk Kementerian Agama, penuh dengan inovasi, rame akan inovasi. Saya kira itu penting untuk kita syukuri. Jadi ada Dr. Rado, Dr. Budiono semua menciptakan sesuatu yang baru, yang mempermudah proses pendidikan. Dan yang kedua tentang integrasi, saya kira baik Dr. Rado dan Dr. Budiono semuanya sepakat bahwa pada dasarnya agama dan teknologi, utamanya pendidikan agama, itu harus terintegrasi. Saya kira itu prinsip mendasar yang kita bisa temukan dalam argumen-argumen penelitian dua orang ini. Yang semuanya berpijak kepada dua prinsip penting menurut saya, yaitu adaptability, yaitu bahwa agama bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan yang ketiga adalah practicality, bahwa teknologi bisa mempermudah agama, kira-kira seperti itu. Pembelajaran tidak harus tatap muka dengan cara-cara yang klasik yang kita ketahui, kita bisa melakukannya secara online seperti halnya tadi dijelaskan oleh Dr. Budiono. Saya kira itu dua prinsip penting yang saya bisa garis bawahi. Namun saya memberi beberapa catatan terkait penelitian ini. Dalam penelitian tentang augmented reality tadi yang dipresentasikan oleh Dr. Rado, saya menemukan bagaimana teknologi IR itu bisa menjadi cara baru dalam mempelajari Islam. Dalam hal ini Dr. Rado mempresentasikan tentang doa-doa Islam untuk anak-anak, jadi mengintegrasikan pendidikan anak dan teknologi. Saya kira itu menjadi ide yang penting dari presentasinya. Teknik baru belajar Islam ini penting karena menyenangkan dan menghindarkan dari kebosanan. Jadi anak-anak akan jauh lebih menyenangkan ketika belajar tentang Islam. Dr. Rado juga menggunakan Android atau smartphone dalam proses pembelajaran untuk anak-anak ini. Dan saya kira teknologi smartphone memang seperti yang dijelaskan tadi oleh Dr. Rado akan jauh lebih familiar anak-anak dengan teknologi ini ketimbang dengan komputer atau laptop dan sebagainya. Saya kira itu penting untuk digarisbawahi bahwa smartphone menjadi lebih familiar untuk masyarakat secara umum, tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya, dan mengembangkan sistem atau digitalisasi atau platform baru terkait dengan pembelajaran menjadi penting untuk mengintegrasikan dengan smartphone kita. Sementara itu, penelitian Dr. Budiono tentang pembelajaran sains terpadu juga memahami realitas yang non-problematik antara Islam dan teknologi atau sains pada umumnya. Dr. Budiono menekankan signifikansi serta urgensi pembelajaran tafsir Quran tentang sains melalui penggunaan teknologi, yaitu dengan model pembelajaran tafsir maudhu'i tentang sains dan bersintak melalui website Bersakural. Tentu saja model pembelajaran tafsir melalui website ini memadukan dua hal penting, yaitu sekali lagi sama seperti penelitian Dr. Rado, yaitu tradisi dan modernitas. Jadi bagaimana agama bisa terhubung dengan modernitas.
utamanya arus teknologi dan informasi tadi yang saat ini menjadi concern kita bersama. Kajian tafsir tidak lagi diajar dengan teknik klasik, namun melalui teknologi digital. Teknologi pada website bersakral juga bisa dikembangkan menjadi solusi pembelajaran tidak hanya tafsir terpadu, namun mata pelajaran yang lain. Jadi saya melihat bahwa secara teknologi, website yang coba dikembangkan itu sebenarnya bisa digunakan untuk mata kuliah yang lain. Jadi istilah tafsir terpadu kita bisa mendefinisikan dari dua model dari apa yang dilakukan oleh Dr. Budiono, yaitu dari sisi wacana, yaitu mengintegrasikan kajian agama dengan sains. Tadi dijelaskan tentang istilah kulu, mima, dan sebagainya. Tapi juga teknologinya itu juga bisa membantu agama untuk melakukan pembelajaran agama. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang pertama lebih ke wacana, yang kedua lebih ke pragmatis. Dan saya kira secara teknologi itu bisa digunakan untuk mata kuliah yang lain. Saya menemukan beberapa hal penting yang membedakan antara penelitian Dr. Rado dan Dr. Budiono. Jadi Dr. Rado menekankan pada pendidikan Islam untuk anak-anak agar dapat mempelajari agama dengan cara yang menyenangkan, sementara Dr. Budiono adalah desain pembelajaran untuk segmen pendidikan dewasa, utamanya untuk bangku perkuliahan. Jadi dimensinya akan berbeda, yang satu lebih ke pengembangan kognisi yang sudah matang untuk orang dewasa, dan yang kedua adalah kognisi yang sedang dalam perkembangan untuk anak-anak. Sistem yang dikembangkan juga digunakan oleh keduanya juga berbeda. Jika Dr. Rado menggunakan IR dengan basis Android, maka Dr. Budiono menerapkan sistem web-based application. Penggunaan sistem dan aplikasi itu saja penting dan perlu dikembangkan, utamanya diintegrasikan dengan platform yang lain. Misalnya sistem yang dikembangkan oleh Dr. Budiono bisa dibuat versi Android-nya misalnya, yang saya kurang tahu sudah sejauh mana proyek Bersakural itu. Tapi harapan saya itu bisa dikembangkan kepada sistem-sistem yang lain. Selain itu, yang saya catat dari konten website Bersakural itu tentu pada dimensi konten, yang sekali lagi saya tidak menemukan banyak literatur konten tafsir di sana. Jadi salah satunya adalah karena itu memunculkan literatur tafsir menjadi penting, bukan saja terjemahan Al-Quran. Utamanya tafsir-tafsir klasik. Saya kira itu pengembangan yang perlu dilakukan untuk Bersakural ke depan. Dan untuk mewujudkan ini, memunculkan karya-karya tafsir klasik, utamanya terhadap ayat-ayat Quran, ini tentu perlu kolaborasi. Tidak hanya oleh sarjana IT misalnya, ahli komputer, tapi juga dengan ahli tafsir. Catatan saya untuk penelitian Dr. Budiono, saya kira juga pertanyaan saya kurang tahu apakah IR yang itu dikembangkan sendiri oleh Dr. Budiono atau kita sudah menggunakan IR yang sudah ada dan bisa kita download di Play Store atau di iOS atau lain sebagainya. Jika belum, maka saya kira perlu mengembangkan IR sendiri untuk membaca IR dan membaca mediumnya. Saya kira mediumnya menjadi penting. Karena itu saya pribadi masih bertanya-tanya, tadi yang didemonstrasikan itu melalui video dan sebagainya, apakah itu produk dari Pak Rado? Jika bukan, itu produknya siapa? Dan kita bisa belajar dari sana untuk mengembangkan produk kita sendiri, tentu saja dalam konteks pembelajaran untuk anak-anak. Dan saya kira untuk catatan akhir dari diskusi kita hari ini, kolaborasi menjadi kata kunci penting untuk mewujudkan integrasi keilmuan di PTKI. Jadi Pak Rado atau Pak Budiono saya kira harus melompat disiplin, belajar tentang IT dari misalnya latar belakang IPA, kemudian ke IT, itu hal yang lumrah dan itu yang diperlukan. Demikian juga dengan sarjana yang lain, apakah di ahli tafsir atau ahli hadis juga harus ke depan saya kira perlu lebih intens berkomunikasi dengan disiplin-disiplin yang lain. Saya kira itu yang perlu ditekankan di tengah upaya Kementerian Agama untuk melakukan integrasi keilmuan. Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh penelitian dilakukan oleh Pak Budiono dan Pak Rado
melalui digitalisasi ini sangat penting. Dan sekali lagi digitalisasi ini menjadi jawaban atas kondisi kita saat ini ketika pembatasan fisik sosial itu diterapkan, dan digitalisasi ini sekali lagi tidak akan mungkin hadir jika sekat-sekat keilmuan masih membatasi interaksi antar disiplin. Perlu kita buka, teman-teman belajar hadis perlu berinteraksi, berdiskusi dengan teman-teman IT dan sebagainya. Saya kira itu menjadi kunci integrasi keilmuan di lingkungan PTKI secara general. Terima kasih Pak Zainuddin untuk kesempatannya. Baik. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Saifuddin ya. Jadi Pak Dr. Saifuddin Zuhri ini adalah lulusan Leiden dan Berlin ya. Beliau juga founder dari Morabes dan Morabin. Jadi beliau ini sangat senang menggandrungi IT sehingga menjadi tenaga IT dari internal kita yang patut kita banggakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Saifuddin. Dan sama-sama Pak Zainuddin. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi saya tangkap yang untuk bahan diskusi kita, jadi ada beberapa hal. Yang jelas Pak Saifuddin tadi menyampaikan bahwa ini menjadi solusi bagi kita dalam kondisi pandemik ini, sehingga memang kita maksimalkan teknologi smartphone ini. Tetapi bagaimana pengembangan, mungkin dari sisi kontennya, kemudian bagaimana kolaborasi yang harus dilakukan ya, kemudian dari sisi teknikal ya, itu bagaimana produk itu dikembangkan, apakah itu kita belajar dari produk yang sudah ada, punya siapa, atau kita perlu juga punya karya sendiri, punya karya bangsa yang bisa dikembangkan. Nah ini untuk narasumber ya, nanti boleh kita share lagi, dan menarik untuk kita dengarkan juga dari para pemirsa, para peserta yang ikut dalam Tadarus Litab Dimas kali ini. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para peserta sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah momen akademik, jadi kita ikuti aturan-aturan kode etik akademik, sehingga ulasan-ulasan bersifat akademik, dan kita menghargai karya-karya orang lain dan mengapresiasi hasil-hasil yang didapat dari para kolega kita, dosen-dosen PTKI ya. Kemudian Mas Rohul ya, ini kita juga ingin sampaikan kepada peserta, ini link yang bisa diisi dapat kita lihat di screen. Di situ ada link formulir peserta ya, bisa dilihat, dan itu diisi di situ, nanti akan dibuka oleh Mas Rohul. Di sini di chat Zoom banyak yang tanya kapan ini dibuka. Ini sabar saja sebentar ya. Jadi kalau sabar insya Allah muncul ini. Nah, nanti kalau sudah dibuka baru Bapak Ibu sekalian bisa mengisi, dan silakan sekali lagi jangan sampai salah. Kemudian Bapak Ibu sekalian jangan lupa, ini banyak juga yang tanya mengenai materi dan segala macam. Jadi saya ingin sampaikan bahwa nanti ini publikasi dari materi-materi yang kita bahas itu akan muncul juga di link di portal Diktis ya, jadi Kemenag.go.id, dan di portal arrahim.id. Jadi Arrahim ini sebuah media baru milik UIN Sunan Ampel Surabaya yang concern terhadap hal-hal seperti yang kita diskusikan sekarang ini. Jadi Bapak Ibu peserta jangan khawatir ya. Boleh nanti dibuka setelah ini, dan akan kita share juga melalui media-media yang ada, melalui WhatsApp. Jadi di grup-grup nanti Bapak Ibu kalau ada berita dari Kemenag.go.id dan arrahim.id, nah itu baca saja, jangan lupa itu. Dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita sekarang di 11.23 ya. Jadi kita akan buka satu sesi pertama, mungkin 3 orang penanya dan penanggap, maksimal 3 menit ya, 1 orang, sehingga kita bisa berbagi kepada yang lain. Saya berharap kita bisa memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin audien. Kita hargai Bapak Ibu sekalian, karena hadir di sini juga kita ingin mendengarkan feedback dan diskusi yang interaktif ya. Baik, ini mungkin saya akan coba ini, mungkin dari tadi ada yang sudah raise hand, jadi boleh raise hand 3 orang ya. Silakan. Saya akan lihat nih.
Sambil kita resign ini tadi Pak Malik dari Sydney boleh tergabung di sini. Beliau sudah minta waktu. Halo Pak Malik. Saya akan lihat nih. Oh ya, Pak Malik ya. Bisa dengar suara saya ya? Halo Mas Malik. Apa bisa dengar suara saya? Baik, ini yang saya lihat saja itu Pak Agus Zainul. Nah, mungkin nanti mohon disebutkan nama, asal, dan pertanyaannya singkat, padat, jelas, maksimal 3 menit. Mungkin kita persilakan kepada Pak Agus Zainul dulu. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Moderator. Barangkali saya ingin langsung saja kepada pertanyaan kepada Pak Budi terkait dengan penelitian yang sudah dipresentasikan. Halo. Ya, lanjut Pak. Baik, jadi kalau tadi Pak Saifuddin memberikan saran terkait dengan sudah waktunya untuk melompat di keilmuan di luar daripada kita, tapi saya ingin menggarisbawahi begini, bahwa kita itu ada pendekatan interdisiplin, ada multidisiplin dan transdisiplin. Saya kira kalau langsung jumping begitu, itu berat sekali Pak, kalau harus kemudian lompat dari satu keilmuan ke ilmuwan yang lain. Yang memang sangat mungkin untuk dilakukan hari ini, menurut saya levelnya adalah di multidisiplin dan interdisiplin. Kalau transdisiplin agak berat, misalnya bagi Pak Budi, kemudian yang basicnya adalah orang sains, kemudian harus belajar tafsirnya. Kemudian kalau hanya sekedar misalkan bergerak di aspek yang teknologi, itu kan masih sangat mungkin karena itu bukan transdisiplin, tetapi masih di level multidisiplin. Nah, saya ingin menggarisbawahi kemudian terkait dengan mungkin sebagai catatan saja bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh bapak-bapak yang sudah presentasi sangat luar biasa, tetapi sekali lagi bahwa produk itu adalah harus diakui, harus diberi catatan itu produk asli atau kemudian dia pengembangan dari produk yang sudah ada. Misalkan teknologi awalnya itu loh yang harus dipatenkan begitu loh. Ini menjadi pertanyaan saya seperti Pak Saifuddin tadi, apakah ini produk asli atau memang pengembangan dari produk yang sudah ada? Butuh pengakuan, saya kira itu. Terima kasih Pak Agus Zainul. Saya kira menarik pertanyaan ini, boleh dicatat ya Pak Budiono dan Pak Rado. Jadi sudah terekam. Kemudian ini saya juga melihat ada beberapa orang nih mungkin. Silakan. Oh, ini Mas Malik mau bergabung. Silakan Mas Malik. Dari sini, silakan. Masih mute. Oh, masih mute. Oh, di mute tadi sudah. Oke, silakan. Sudah sekarang ya. Ya. Beliau ini saya sampaikan sebelumnya seorang pemerhati Islam dan demokrasi, anak muda dan pendidikan dan modernisme di Indonesia. Silakan Mas Malik. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya terima tantangan moderator dulu ya. Musim dingin datang semalam, menusuk tulang di bawah lampu temaram. Dari Sydney saya sampaikan salam untuk Bapak Ibu para cerdik cendekiawan. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Silakan. Karena dari Pontianak dan dari Riau ini kalau nggak dikasih pantun bisa pusing. Siap. Oke. Saya terkesan sekali dengan 2 riset ini. Menurut saya, walaupun di beberapa lembaga pendidikan sudah diterapkan ini, tetapi di lingkungan studi agama saya kira sebuah temuan yang baru. Dan catatan saya sebenarnya pada obstacle-nya ya, yang belum banyak mendapatkan perhatian. Yang pertama, augmented reality itu sudah tidak bisa kita bantah ya, bahwa itu membuat anak-anak menjadi lebih mudah memahami pelajaran tertentu. Tetapi perlu juga secara fair kita ungkap data mengenai misalnya hambatan atau visibility-nya menggunakan augmented reality. Dalam konteks apa itu bisa kita pakai? Apakah guru-guru kita siap menyiapkan itu? Terutama mungkin ini oke, tetapi tidak dalam konteks COVID-19 seperti yang disampaikan narasumber. Mungkin ini bisa untuk konteks yang lebih panjang dengan dengan perencanaan tertentu, dengan hasil riset tertentu. Karena kalau kita melihat data BPS bahwa sebenarnya
mayoritas kita ini belum familiar dengan handphone. Anak-anak itu belum familiar dengan jadi anak-anak kita sangat familiar dengan handphone, yang sudah mengenal handphone. Tetapi angka anak-anak yang belum mengenal fitur-fitur handphone itu besar juga. Saya kira ini salah satu obstacle. Mungkin nanti Pak Rado bisa memberikan penjelasan sejauh mana visibility kita gunakan. Lalu yang kedua, untuk riset, saya senang juga dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak yang pertama tadi ya. Pak Agus Zainal. Ya. Oke, saya juga meng-highlight yang mirip bahwa sebenarnya apa sih integrasi sains dengan agama itu sebenarnya apa? Di mananya? Saya tergelitik dengan contoh, saya pernah bekerja dengan salah satu konsultan pendidikan yang cukup besar. Begitu kita membuat asesmen hasil training, guru-guru itu yang disebut sebagai integrasi sains dan dalam pendidikan itu mengajar menggunakan laptop. Jadi mengajar menggunakan laptop atau mengajar menggunakan LCD projector itu sudah dianggap sebagai integrasi teknologi dengan ilmu pengetahuan. Nah, saya khawatir juga kalau integrasi agama dengan sains atau integrasi agama dengan teknologi itu kemudian bentuknya adalah mengajarkan tafsir menggunakan teknologi kekinian, yang akhirnya muatan tafsir yang dibahas menggunakan teknologi kekinian itu yang disesuaikan tafsirnya gitu, bukan teknologinya yang berusaha catch up muatan tafsir yang sedemikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Malik. Saya kira dua pertanyaan juga sangat penting ini tentang bagaimana data statistik tentang anak ya, yang mana handphone juga menjadi penting. Kemudian yang kedua, bagaimana adaptasi tafsir ya, bila dicatat oleh Pak Budiono dan Pak Rado. Kemudian yang ketiga, saya undang satu lagi. Ada yang raise hand? Saya belum lihat ini yang raise hand, siapa kira-kira? Karena ada. Kalau tidak saya akan bacakan di sini ya. Ini ada pertanyaan di Zoom chat. Jadi yang pertama itu mengenai ini dari mana ya? Dari Bu Siti Aisyah ya. Bu Siti Aisyah. Yang pertama, sepanjang penelitian Pak Rado ini kepada Pak Rado, mohon disimak. Mungkin bisa ditemukan kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, solusi siswa yang internetnya terbatas itu bagaimana? Ini kemudian apakah temuan ini tidak mematikan kreativitas berpikir mahasiswa karena tafsir telah disediakan? Nah, ini dari Pak Budiono ya. Kemudian satu lagi dari Emet Zenrif, ini saya belum lihat nih Bapak atau Ibu, mohon maaf kalau salah ya. Jadi kepada Pak Rado nih, Assalamualaikum Pak Rado. Media tersebut sangat bagus. Masalahnya apakah ada datanya semua tendik bisa menguasai teknologi HP sederhana, terutama yang guru zaman klasik. Nah, ini kritiknya kepada guru zaman klasik. Masalah kedua, apakah mereka semua mampu membuat sehingga tugasnya monoton. Nah, ini dari Ilham Falahuddin. Ya, Ilham Falahuddin. Kemudian dari Ibu Siti Aisyah lagi, sejauh mana keyakinan Bapak Budiono terhadap yang terkait hasil penelitian ini? Ya, masih meragukan hasil penelitian Pak Budiono. Apakah tidak ada kelemahan yang ditemukan dan sampai di mana penelitian ini diujikan? Jadi mohon nanti dipertegas. Saya kira ini ada keraguan ya dari teman-teman. Baik, jadi kita sambil ini ada saya yang raise hand satu lagi ya. Jadi yang raise hand ini ada Bapak Noho, itu dari mana Pak? Bapak Muhino bisa tergabung ke saya? Mana Bapak Muhino suaranya? Atau dijawab dulu Pak Moderator? Ya. Atau kita jawab dulu bagaimana? Terlalu banyak nanti bingung. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Baik, saya kira dua ini karena banyak pertanyaannya sehingga banyak nanti lupa. Jadi satu. Baik, kita akan buka round lagi. Mudah-mudahan jawabannya mohon padat, singkat dan jelas. Saya kira mungkin maksimal 3 menit ya, atau 5 menit lah maksimal. Pak Rado dulu, kemudian Pak Budiono dan nanti disambut oleh Pak
Saifuddin. Silakan Pak Rado. Oke, saya akan menjawab karena semua pertanyaannya berkaitan. Saya akan menjawab dulu dari Pak Agus. Kita tidak menutup diri bahwa kita adalah yang pertama. Banyak produk ini dibuat oleh orang. Tapi kita harus ingat, Toshiba adalah televisi yang mula-mula Jepang yang digarungi, yang disukai orang. Tapi ingat, Samsung menyusul. Sama-sama televisi, ada Toshiba, ada Samsung. Samsung tidak pernah berpikir bahwa televisi sudah ada Toshiba. Tapi Samsung terus menempel Toshiba. Apa yang dilakukan oleh Samsung, televisi Samsung? Samsung melihat kekurangan pada Toshiba. Samsung melihat Toshiba warnanya kurang, suaranya jelas. Makanya Samsung mendominasi warna yang jelas. Jadi tidak ada, jangan sampai patah mental bahwa punya kita ini adalah yang dahulu, udah ada orang buat. Tidak perlu, kita harus bersaing terus. Kita harus berjuang terus membuat sesuatu yang bagus gitu. Tapi dengan catatan, tentu kita harus belajar dari yang sudah ada dan melihat kekurangan yang ada dan menambahkan untuk produk kita. Seperti yang saya buat dan tim, kami memberikan muatan lokal. Di situ ada tokohnya, tokoh lokal, pakai jilbab. Di situ ada kami beri warna yang jereng, warna menarik gitu. Dan insya Allah ada perbedaan. Tapi kalau disebut kita yang pertama tidak mungkin, mustahil. Karena teknologi AR ini jauh sebelumnya sudah ada. Itu yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, saya menyatakan bahwa membuat satu episode untuk kegiatan AR ini perlu biaya besar. Di sana kita melibatkan tim. Ada tim yang ahli melukis, ada ahli membaca doa. Kalau dia doa, ada musik, itu satu tim. Jadi yang saya sarankan adalah bukan guru yang membuat, tapi sekolah menggunakan dana BOS. Dana BOS itu ada banyak. Gunakan dana tadi untuk membuat AR ini. Tidak perlu guru harus belajar teknologi, metodologi itu. Setelah selesai dana BOS membuat AR, guru hanya memakai saja. Jadi intinya adalah AR ini adalah teknologi yang telah ada dahulunya dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang berikutnya adalah tentu banyak kekurangan-kekurangan di sana di sini ya, kekurangan-kekurangan banyak sana sini. Tetapi dari banyak kekurangan tadi itu akan kita tutupi satu persatu dengan menggunakan teknologi AR. Baik. Mungkin itu saja saya jawab Pak Zainuddin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rado ya. Saya kira tadi sudah dirangkum oleh Pak Rado. Kita lanjut kepada Pak Budiono. Silakan Pak Budiono. Baik Pak Moderator. Yang pertama pada Pak Agus Zainul bahwa penelitian ini adalah memang kolaborasi. Jadi melibatkan dosen tafsir, kemudian mahasiswa, tadris IPA, kemudian saya, peneliti, kemudian dosen yang lain, dosen sains yang lain juga. Dan studi pendahuluan penelitian ini dilakukan di Tadris IPA, Asosiasi Tadris IPA Indonesia, yang ketuanya adalah saya sendiri. Saya melakukan itu, kemudian diseminasi juga dilakukan di IAIN Bengkulu. Kemudian ini ide dasar, ide asli memang dari saya. Tapi untuk konten itu kita kolaborasi dengan tafsir, kemudian untuk IT itu dari pihak IT, ada IT yang berkolaborasi dengan kita. Kalau saya sendiri tidak mungkin karena memang keterbatasan, dan itu menjadi untuk jalannya sebuah web ini atau yang lainnya itu adalah kendali di bawah saya. Jadi penelitian ini adalah murni dari penelitian yang saya lakukan dan dengan tim tadi. Bukan kita meniru dari yang lain, namun ada memang mengambil seperti tadi yang kenapa ada play Al-Quran di situ, suara Al-Quran, karena itu adalah kebutuhan dari mahasiswa tadris IPA yang sebagian besar bukan dari pondok pesantren. Yang sebagian besar mereka itu masih belajar untuk membaca Al-Quran sehingga mendengarkan itu bisa dengan jelas, dengan tajwid yang benar, dengan yang baik gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Malik Ridwan yang dari Sydney. Terima kasih sudah dari sana sampai ke Indonesia ya. Kemudian konten ini tidak akan hilang. Kenapa? Karena langkah-langkah pembelajaran yang ada di web tadi dan ada di Android, Pak, sebenarnya sudah ada di Android. Jadi ketika saya klik di sana sudah di entry, maka di Android ini langsung berubah. Dan itu memang selain website juga Android bisa dibuka nanti.
Nah, kemudian itu tidak menghilangkan kontennya, justru tafsirnya inilah yang diperjelas supaya mahasiswa tadris IPA khususnya, tapi ini bisa digunakan general di mana saja, prodi apa saja, silahkan, tidak masalah. Karena sebuah produk penelitian itu memang di awal adalah memang di lingkungan kecil, kemudian bisa digunakan di ilmu-ilmu yang lain, silahkan. Nah, itu yang untuk menjawab Pak Malik, jadi konten tidak hilang. Kemudian selanjutnya, untuk Bu Siti Aisyah, apakah ini nanti mematikan kreativitas? Tidak. Karena apa? Karena saya punya hasil penelitian lagi, di mana di situ adalah problem based learning. Nah, problem based learning itu adalah mahasiswa itu bisa melakukan sendiri dengan verifikasi dari dosen dan ada plagiarism checker. Di mana kelompok satu dengan yang lain, karena PBL itu belajar berkelompok, maka tidak akan sama. Kalau sama berarti nanti akan tertolak oleh sistem. Karena di situ sudah kita buat, nanti kalau ada kalimat yang sama persis, kalimat tentunya tidak sama persis. Kata ada yang beda. Misalkan nanti kita batasi berapa frase ya, berapa kata gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, kelemahan. Sebuah riset tentunya ada sisi kelemahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada dosen tadris IPA IAIN Salatiga sendiri memberi masukan kepada saya, bahwa di langkah kolom yang sebelum tahap itu harus ada materi induk, karena materi induk ini bisa ke tema apa, ke tema apa, ke tema apa. Jadi saya tidak kemungkinan untuk menerima masukan sehingga nanti penelitian ini menjadi lebih baik. Gitu. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Budiono. Saya kira jawabannya langsung merangkum dan misalnya masukan-masukan nanti boleh disampaikan lagi ya. Baik, silakan Pak Saifuddin mungkin akan menanggapi dari pertanyaan dan merangkumnya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya cuma ingin sedikit merespon dari dua orang tadi, dari Pak Agus dan Mas Malik. Saya kira akan sangat singkat sekali. Jadi prinsipnya memang tadi sudah dijelaskan berkali-kali oleh dua presenter bahwa prinsipnya adalah kolaborasi, saya kira. Jadi bukan melompat disiplin. Ini dua hal yang berbeda. Memang kuncinya ada di sana. Kreativitas akan muncul jika kita mampu berkreasi, berkolaborasi dengan skill yang berbeda. Dan saya kira Pak Budiono sudah memperlihatkan secara jelas tadi bahwa desain website beliau yang membuat, sementara untuk teknik pembuatan aplikasinya saya kira dari teman-teman IT. Ini maksud saya kolaborasi di sana. Bukan lompat disiplin. Dan yang kedua tentang interpretasi, saya kira Mas Malik tadi sudah memberi peringatan yang sangat bagus sekali. Saya kira tentang jangan sampai integrasi ini hanya kosmetik saja. Jadi, saya kira integrasi ini masih menjadi PR bersama. Dan ada macam-macam interpretasinya. Jogja punya, Malang punya, Jakarta punya, dan sebagainya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh dua narasumber kita hari ini, ada Pak Rado dan Pak Budiono, adalah salah satu bentuk atau interpretasi terhadap integrasi itu sendiri. Dan saya kira itu apresiasi. Dan kita dalam proses pencarian kepada makna integrasi yang lebih substansial. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Saifuddin Suri ya. Tepuk tangan dulu untuk dua narasumber dan satu pembahas kita ini. Saya kira menarik sekali. Jadi ini memang bagaimana munculan masalah-masalah yang ada itu kemudian menjadi pikiran kita bersama sehingga solusi-solusi itu yang mesti ditemukan oleh kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi ada link formulir peserta itu sudah di-share oleh Mas Rohul, admin ya, silakan diisi. Jadi di YouTube sudah ada, kemudian di Zoom juga sudah ada, di chat. Silakan ini dilihat yang di Zoom itu formulirnya jangan salah. Dia tidak bertanya lagi sehingga bisa diisi mulai sekarang. Baik, saya akan buka satu sesi lagi. Kita masih punya waktu ya 15 menit. Jadi ini sudah ada raise hand Ibu Tin Rafida ya. Mana Bu Tin Rafida? Mohon suaranya. Halo Ibu Tin. Sudah halo. Ya baik Bu Tin Rafida. Dari mana Ibu Tin Rafida? Dari UIN Sumatera Utara Medan Pak. Wah ini punya pantun juga ini. Aduh saya. Ya dari UIN Sumatera Utara. Kalau nanti mau berpantun bolehlah. Iya. Tapi saya takut kalah dengan Pak Moderator.
Oh iya ya, ini Pak Kasih Mahrus nih nanti yang pandai lagi berpantun ini. Iya, iya. Silakan Baik. Bu Tin, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya memang agak rewel tadi Pak. Satu dari ibu-ibu Pak, satu dari ibu-ibu. Mohon maaf ya Pak, gitu. Baik, terima kasih sebelumnya untuk mediasi ini. Ini adalah the first impression bagi saya. Ini sangat terkesan setelah dimediasi seperti ini. Hari ini saya baru pertama bergabung dan sangat surprise dan sangat kedua narasumber yang luar biasa. Pak Rado dan Pak Budi, kami mungkin di UIN Sumatera Utara, Medan, telah saya melanjuti beberapa penelitian juga dan telah melaksanakan pengabdian masyarakat bahkan tentang hal-hal tersebut selama musimnya COVID ini. Ada berbagai mungkin evaluasi. Yang simpel saja pertanyaan saya, apakah penelitian Bapak lakukan, model pembelajaran tersebut sudah melakukan evaluasi terhadap apa saja? Itu yang pertama. Selanjutnya adalah kami, kalau boleh saya bermohon, ini kan wacananya offline, online ya. Apakah kedua narasumber telah mempersiapkan aba-aba ya Pak, Bapak-bapak, cara media yang offline? Mengkhawatirkan, apalagi Pak Rado ya, untuk dunia anak-anak. Kebetulan saya pemerhati PAUD di asesor PAUD dan PN di Sumatera Utara. Ini adalah suatu hadiah bagi kami. Ada media yang akan kita gunakan selanjutnya, khususnya untuk MI juga. Nah, saya khawatir. Satu lagi Pak, saya khawatir kalau ini dilaunchingkan dengan baik, khawatir kepada keadaan guru. Kita sebagai RLPTK juga mempersiapkan guru. Sebaiknya adalah evaluasi dulu, baru kita apresiasikan untuk guru-guru kita dulu. Atau mahasiswa yang melaksanakan pengabdian di daerah. Karena Pak, kita mendengar dari hasil evaluasi, keadaan online ini sangat banyak masalahnya. The big problem. Itu saja Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Tin Rafida. Aplaus Bu Tin Rafida, nggak jadi pantun ya. Utang nih Bu pantun. Baik, yang kedua saya undang ini, sudah ada yang raise hand ini, Imelda Wahyuni. Ada Bu Imelda? Imelda Wahyuni, ada Bu Imelda? Terima kasih Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Imelda. Dari mana ini Bu Imelda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yayan Kendari Pak. Iya, Yayan Kendari ya, bagus. Jauh saya nggak kelihatan soalnya. Silakan Bu Imelda, maksimal 3 menit ya. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber. Saya ke Pak Rado dulu bahwa apa yang disebutkan Pak Rado sebagai bentuk implementasi pembelajaran by smartphone itu baik pada tingkat dasar hingga menengah itu memang sudah menggeliat apalagi pada masa momen COVID ini. Tapi untuk hal-hal yang tanda petik tidak terdeteksi oleh kami sebagai bagian dari pendamping kepada anak-anak, itu memang ada fitur-fitur yang tadi disebutkan jangan sampai anak bisa mengakses dengan bebas. Nah, apakah di penelitian Bapak itu juga menampilkan hal-hal yang bisa menjadi treatment untuk dijadikan sebagai tips bagi setiap pendamping atau dalam hal ini orang tua dalam melaksanakan pembelajaran berbasis smartphone yang juga tidak menimbulkan obstacle atau kendala-kendala yang akan berdampak pada anak didik. Yang kedua kepada Bapak Budiono, saya sangat tertarik dengan yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan nanti materinya bisa kami nikmati juga sehingga bisa diadopsi di pembelajaran selain tafsir. Saya tertarik karena selain yang diungkapkan tadi Pak Budi tadi itu sudah sangat mencerahkan, hanya saja dalam hal hanya terbatas pada adanya rejected pada saat di submit itu ada rejected by plagiarism checker. Apakah itu kemudian akan cukup untuk memaksimalkan tingkat kreativitas tidak menjadi amburadul atau tidak menjadi memanjakan para mahasiswa pada saat interaksi dengan itu. Terima kasih Bu. Bapak Moderator. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Imelda ya dari Kendari. Saya kira menarik sekali. Lanjut kita yang ketiga. Ini saya lihat ada Pak Laude Abdul Wahab. Ada monitor Pak Laude? Pak Laude ada monitor? Mungkin masih di mute ya? Tidak nampak ya.
Baik, kalau gitu saya baca saja ini ada pertanyaan di chat ya. Yang pertama dari Ali Mursyid Ridwan. Jadi untuk Pak Budiono nih, Pak Budiono boleh dicatat. Hasil penelitiannya bagus sekali. Saya mau bertanya, apakah langkah-langkah dalam aplikasi yang Bapak jelaskan itu sudah masuk dalam langkah-langkah tafsir tematik secara lengkap? Nah, ini apa yang dijelaskan tadi nampak ada beberapa dalam tafsir tematik yang tidak dilalui. Jadi mohon penjelasannya. Jadi langkahnya ya. Baik, itu kemudian ada lagi dari chat itu dari Ibu Dewi Sadiah ya. Bagaimana dalam menggunakan IT mudah dipahami oleh semua khalayak dan tidak menimbulkan dampak negatif untuk khalayak. Ini Bu Sadiah ya, kita sudah bacakan pertanyaannya. Kemudian yang sebelumnya juga bagaimana menggunakan IT mudah dipahami dan tidak menimbulkan dampak negatif. 2 kali ya. Oke. Baik, selanjutnya lagi dari Eka Sustri ya, dari IAIN Padang Sidempuan ya, dari Sumatera. Yang pertama, apa solusi bagi siswa atau mahasiswa yang berada di daerah atau mahasiswa yang berada di daerah yang lemah sinyal internetnya? Nah, ini benar ini, saya ngajar banyak mahasiswa alasannya itu nggak ada sinyal Pak, sinyalnya lemah Pak, gitu kan. Nah, itu bagaimana solusinya nih? Yang kedua, bagi siswa atau mahasiswa yang sama sekali tidak memiliki smartphone. Nah, ini belum punya ini. Ada nggak kira-kira di kampung masih ada yang belum punya ya? Nah, karena sekarang ini masih ada mahasiswa yang tidak memiliki smartphone. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, solusi bagi guru yang gaptek. Ya, generasi lama sama dengan yang seperti tadi ya. Baik, saya kira 2 penanya di layar dan yang di chat ini sudah saya bacakan. Sementara itu karena waktu kita sudah 11.50, saya beri kesempatan kepada Pak Rado dulu untuk menanggapi, kemudian Pak Budiono mungkin 2 menit, dan kalau nanti Pak Saifuddin ada menanggapi silakan, kita akan beri kesempatan. Silakan Pak Rado. Oke, ya Pak Rado, kurang suaranya belum bisa. Ya, oke. Pertama saya mau jawab. Memang produk ini makanya jaringan internet akan menjadi masalah kalau jaring internet. Nah, produk-produk ini itu banyak di luar dijual di pasar. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara kita hanya perlu menginstal aplikasi tadi itu saja yang digunakan untuk internet, lalu sorot. Karena bahan-bahan ajar itu sudah ada. Cuman untuk pengembangannya kita bisa membuat menjadi beberapa untuk anak-anak seperti mengaji, seperti yang saya sampaikan tadi, bikin huruf hijaiyah, lalu disorot pakai HP dengan cara-cara animasi yang baik. Jadi kita tidak perlu memerlukan jaringan sama sekali. Hanya khusus sekali dia ketika menginstal ke HP. Dan untuk Ibu Imelda, saya rasa penggunaan dari AR ini itu fiturnya khusus satu ya fiturnya. Fiturnya telah diinstal ke smartphone, lalu hanya itu saja yang dibuka. Jadi guru-guru cukup membuka itu aja, nggak perlu yang lain. Ketika setelah dijadikan produknya, setelah fitur itu siap, telah didaftarkan ke Play Store, kita install saja. Lalu kita sorot dengan markernya. Itu saja. Nah, untuk mengenai daerah yang tidak ada sinyal sama, itu solusinya sama-sama, di mana semua sama. Indonesia ini geografisnya luas, sangat luas sekali Indonesia ini. Malah kebanyakan daerah kita ini sinyalnya lemah daripada sinyal yang kuat. Satu-satunya solusi adalah menggunakan AR tadi. Bebas dari menggunakan jaringan internet. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rado. Ya. Saya kira lanjut kita ke Pak Budiono. Silakan Pak Budiono. Baik, terima kasih Pak Moderator. Langsung ke Butin Rafida. Evaluasi yang sudah saya lakukan memang baru sebatas pada uji evaluasi model implementasi model pembelajaran tafsir sains terpadu, belum ke arah sana Bu, belum ke arah sinyal. Terima kasih ada masukan, jadi ini nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian untuk offline memang baru sebatas mata kuliah penyampaian materi yang sudah terlewati itu sudah bisa diakses tanpa ada sudah offline gitu. Jadi setiap itu sudah langsung kita keluarkan sehingga nanti masyarakat pun bisa mengakses itu sehingga bermanfaat.
Nah, kemudian yang kedua itu dari Kendari tadi untuk plagiarism checker. Jadi memang ini kenapa ini muncul itu ide karena selama ini dosen-dosen melakukan riset itu sebelum ada plagiarism checker, saya yakin tidak berpikir untuk ke sana. Maka dari itu kita ujikan ke mahasiswa juga, terutama dalam tugas mereka mengerjakan, karena pada saat di lapangan itu lepas kontrol, sehingga kita tidak tahu apa yang dikerjakan, apa copy paste dan lainnya. Maka dari itu sistem inilah yang akan screening dari tugas tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah-langkah tafsir tematik, apakah sudah memenuhi, tapi ada yang terlewati. Bapak Ibu yang saya hormati, pada model pembelajaran yang saya saksikan tadi itu adalah bagian dari model tafsir center padu. Yang model induknya itu masih ada sebenarnya, karena di situ ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, ini pada yang pelaksanaan saja. Nah, kemudian yang perencanaan, misalkan tentang nahwu sorofnya itu saya harus ngambil dari orang tafsir. Maka disitulah nanti ada bagian di situ. Yang saya tayangkan tadi itu bagian inti di tengah implementasi. Untuk persiapan dan untuk evaluasi memang tidak saya tayangkan karena itu riset tersendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah solusi daerah yang sulit sinyal. Nah, ini memang menjadi kendala. Jawabannya adalah seperti yang Bu Tin Rafida tadi, sehingga kita bisa membuat online setiap yang sudah proses pembelajaran selesai. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Budiono. Saya kira terangkum semua jawabannya ya. Jadi kemudian kita mau persilakan kepada Pak Saifuddin, ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin beberapa patah kalimat saja dan saya kira ini akan menjadi penutup dari saya. Jadi saya terus terang aja sangat berterima kasih dengan banyak sekali inovasi. Saya kira jika spirit ini terus dipertahankan, saya yakin Kementerian Agama PTKI utamanya akan jauh lebih banyak menghasilkan produk-produk yang inovatif. Saya kira spirit seperti ini, inovasi dan kreasi harus tetap dipertahankan dan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk narasumber dan pembahas ya. Baik, jadi saya kira kita perlu lihat kembali bahwa diskusi hari ini dengan jelas kita menunjukkan bahwa integrasi sains dan teknologi dan agama ini menjadi penting dan sudah berjalan, akan tetapi perlu terobosan-terobosan penting. Kata kuncinya adalah bagaimana kita berinovasi, berkreasi, ya, menemukan terobosan-terobosan sehingga sehingga kendala-kendala yang mungkin muncul seperti yang disampaikan tadi, mungkin dari sisi kontennya berubah atau kemudian mana yang lebih menonjol antara teknologi atau kontennya, kemudian prosesnya bagaimana, itu semua akan muncul karena memang ini bagian dari pengembangan. Nah, pengembangan ini punya tantangan-tantangan tersendiri. Nah, oleh karena itu terbuka peluang bagi kita para dosen di PTKIN dan seluruh bidang, saya kira tidak hanya sains maupun yang social science, tapi keduanya bisa saling berintegrasi sehingga mendukung apa yang sudah ada di KKNI sekarang itu kan. Jadi integrasi, interkoneksi, dan bahkan itu tidak hanya dari sisi konten tapi dari segi cara, kemudian dari sisi teknologi, sehingga smartphone ini betul-betul bisa mampu kembali menjadi smart, ya, phone yang smart. Saya ulang lagi, phone yang smart. Jadi jangan sampai phone-nya tidak smart. Karena yang tidak smart ya orang yang menggunanya. Saya kira itu ya kata kunci terakhir. Baik, kita sudah habis waktu ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti materi-materi ini akan muncul di kemenak.id, .go.id dan arahim.id. Silakan Bapak Ibu sekalian baca, dan kita berterima kasih kepada pihak arahim.id juga yang telah bersudi ya untuk menyebarkan dan mempromosikan gagasan-gagasan yang muncul dari diskusi yang sangat menarik ini, yang ternyata menjadi salah satu inovasi dari kita. Pak Kasubdit, saya kira ini kita pada penghujung, kita akan mohon closing statement dari Bapak Kasubdit, kita undang beliau, waktu disilahkan Pak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk closing statement, kami dari Direktorat mengaturkan terima kasih kepada para narasumber, pembahas, moderator, dan Bapak dan Ibu sekalian, seluruh partisipan, dan juga tim kru dari Tadarus Litabtimas ini. Dari satu waktu ke waktu berikutnya, alhamdulillah kelihatannya sampai menunjuk ada antusias yang semakin meningkat. Saat ini saya lihat sudah lebih dari 500
kalau kita lihat di Zoom, dan juga kita sudah 100 sekian lebih di YouTube, sehingga ini artinya bahwa inovasi-inovasi kita sangat meningkat, dan juga kebutuhan di tingkat masyarakat terkait dengan apa itu hasil riset perlu untuk kemudian disosialisasi. Nah, yang kita bahas tadi itu juga adalah sangat menarik, bahwa seperti uraian Pak Direktur tadi di awal, kita ada komitmen integrasi keilmuan. Saya kira yang sudah disampaikan oleh Pak Saifuddin dan juga sejumlah pembahas tadi ataupun komentar tadi, integrasi keilmuan itu berada pada mindset, kemudian lalu tidak ya pada aspek pemikiran kita, dan kemudian juga pada aspek pelaksananya, termasuk juga adalah inovasi-inovasi pembelajaran yang ada di lingkungan kita. Nah, tentu terkait dengan inovasi ini kita sangat meniscayakan tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan kolaborasi antar satu dosen dan dosen yang lain. Dan apalagi dalam situasi COVID-19 ini, saatnya semua ide-ide kecerdasan kita keluar semua ini. Saya teringat kalau dalam keadaan susah, kepepet, biasanya ide cerdas itu keluar banyak gitu. Ya kayak MacGyver misalnya ya, itu salah satu film berseri yang menunjukkan betapa dalam kondisi sulit semua ide-ide itu adalah muncul semua. Dan ini adalah memberikan dampak yang sangat luar biasa terkait dengan di perguruan tinggi kita. Nah, demikian juga di dalam layanan-layanan yang ada di Subdit itu kita sudah banyak yang kita lakukan layanan terkait dengan Moraref ya. Dan ini saya sampaikan Pak Saifuddin Zuhri ini adalah beliau yang mempromot awal, yang mendesain awal juga dengan kawan-kawan dari UIN Jogja itu tentang Moraref, dan juga ada kawan-kawan kita yang lain juga dari Surakarta tentang Morabes, kemudian juga layanan Litap Dimas itu pun sendiri, bantuan itu juga adalah karya-karya inovasi, seluruhnya adalah dosen dari kita semuanya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa PTKI memang harus berkompetisi, berinovasi, dan sekaligus harus bisa menyelesaikan tentang tuntutan masyarakat industri, revolusi industri 4.0. Ya, jadi salah satu indikasi dari masyarakat industri 4.0 itu adalah akselerasi terkait dengan kecanggihan ilmu-ilmu dengan sains dan teknologi, terutama adalah pada informatika. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami haturkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan sampai ketemu pada edisi berikutnya ya. Dan nanti Pak Moderator menyampaikan kita akan ketemu selama bulan puasa setiap hari Kamis dan Selasa ya. Setiap hari Selasa dan Kamis kita akan senantiasa mengadakan tadarus Litap Dimas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit. Alhamdulillah. Jadi demikian ya, saya kira closing statement dari Pak Kasubdit. Kita ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, link formulirnya sudah nampak lagi, silakan diisi. Dan saya ingin sampaikan informasi untuk tadarus Litap Dimas hari Selasa depan ya, itu akan diisi dengan tema bukalah mata pada wanita. Ini belajar dari perempuan Islam Indonesia. Ini kayak dengan gender ya. Nah, ini akan diisi dengan dua narasumber. Yang pertama Ibu Dr. Irma Riani dari UIN Bandung. Kemudian Bapak Dr. Nur Said dari IAIN Kudus, satu perempuan satu laki-laki, dan akan dibahas oleh Bapak Dr. Abdul Rozaki dari UIN Suka Yogyakarta dengan moderator terkenal kita, Bapak kasih kita, Bapak Mahrus Elmawa. Ya, senyum-senyum ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di penghujung waktu. Kalau Pak Karnias ini bilang begini, waktu jua yang memisahkan kita. Ya, apa boleh buat. Di dalam di COVID ini ya kita tidak bisa bertemu lewat Zoom-Zooman saja pun tak apa. Saya kira itu, saya tutup dengan pantun, kalau sudah satu, jangan tiga lagi. Kalau ada waktu, lain waktu kita bertemu lagi. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal Aduh, rohul lebaran, rohul. Kayak ingat budal bioskop. Jadi